Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya di sini Rika Rizkia SPDI. Kali ini kita akan belajar mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Jangan kemana-mana ya, tonton terus video ini sampai selesai. Pernahkah kalian membeli ikan di pasar? Saat membeli ikan di pasar, para pedagang ikan tersebut pasti akan menimbang ikannya sebelum kita beli. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa demikian? Apakah yang terjadi jika para pedagang tersebut tidak menimbang ikannya? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, nonton terus ya video ini. Untuk menjawab pertanyaan di video sebelumnya, marilah kita simak terlebih dahulu mengenai besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur biasanya mempunyai nilai yang dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Contohnya seperti panjang, massa, waktu, dan lain sebagainya. Nah, besaran-besaran ini merupakan besaran fisika, tetapi ada juga besaran yang tidak berkaitan dengan fisika, seperti perasaan, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Besaran-besaran ini tidak dapat diukur, sehingga disebut bukan besaran fisika. Mengapa demikian? Karena besaran fisika adalah besaran yang dapat diukur. Jadi, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaannya? Jadi besaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari satuan besaran lain. Ada 7 besaran pokok yang telah disepakati dalam ilmu fisika. Yang pertama ada panjang. Panjang biasanya diukur menggunakan mistar atau penggaris atau meteran untuk benda-benda yang ukurannya panjang. Namun untuk benda-benda yang berukuran kecil, alat ukurnya menggunakan jangka sorong atau mikrometerskop. Satuan dari panjang adalah meter, dimensinya itu adalah L. Yang kedua ada massa. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan massa. Besaran ini menunjukkan banyak sedikitnya materi penyusun benda. Semakin banyak materinya, semakin besar massanya. Massa diukur menggunakan timbangan atau neraca Ohs. Nah, satuan dari massa adalah kilogram, dimensinya itu M. Jadi, yang selama ini kita ukur menggunakan timbangan itu merupakan massa, bukan berat. Yang ketiga ada waktu. Alat ukur waktu adalah stopwatch, jam, bisa jam tangan, jam dinding, dan lain sebagainya. Nah, satuan dari waktu adalah sekon. Dimensinya itu T. Dan keempat ada temperatur atau suhu. Suhu merupakan ukuran panas dingin dari suatu benda. Suhu itu satuannya adalah Kelvin. Dimensinya itu theta. Yang kelima ada kuat arus listrik. Secara fisika, kuat arus listrik disimbolkan dan nyatakan dalam ampere satuannya. Dimensinya itu I. Yang keenam ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya menunjukkan daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya dan biasanya dinyatakan satuannya itu kandela. Dimensinya itu J. Yang terakhir ada jumlah zat. Jumlah zat ini satuannya itu adalah mol. Jumlah mol menunjukkan banyaknya massa yang terkandung dalam tiap massa atom atau molekul relatif. Nah, satuannya itu mol, dimensinya M. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok.
Besaran turunan ini sangat banyak, bahkan lebih dari 20. Mari kita bahas beberapa contoh dari besaran turunan. Yang pertama, luas diturunkan dari besaran panjang dengan menggunakan persamaan luas sama dengan panjang kali lebar. Karena panjang satuannya meter dan lebar satuannya meter, maka meter kali meter menjadi meter pangkat 2, sehingga luas memiliki satuan meter pangkat 2. Yang kedua, volume diturunkan dari besaran panjang juga, sehingga satuannya menjadi meter pangkat 3. Yang ketiga, ada massa jenis diturunkan dari besaran massa dan panjang, sehingga satuannya menjadi kilogram per meter pangkat 3. Cara menghitungnya adalah dengan cara massa dibagi volume. Massa satuannya kilogram dan volume satuannya meter pangkat 3. Yang keempat, kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu, sehingga satuannya menjadi meter per sekon. Yang kelima, ada percepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu juga, satuannya menjadi meter per sekon pangkat 2. Yang keenam, ada gaya diturunkan dari massa panjang dan waktu, sehingga satuannya menjadi kilogram meter per sekon pangkat 2, atau sering diulang dengan newton. Yang ketujuh, ada usaha diturunkan dari besaran massa panjang dan waktu, sehingga satuannya menjadi kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2, atau biasa disebut dengan joule. Yang kedelapan, ada daya diturunkan dari besaran massa panjang dan waktu. Satuannya itu adalah kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 3. Biasanya ditulis dengan watt. Yang kesembilan, ada tekanan diturunkan dari besaran panjang massa waktu. Satuannya adalah newton per meter pangkat 2, yaitu satuannya disebut dengan Pascal. Yang ke-10, ada momentum diturunkan dari besaran massa panjang dan waktu. Satuannya adalah kilogram meter per sekon. Nah, sekarang sudah paham ya apa itu besaran turunan dan apa saja satuannya. Dari tadi kita sudah mendengar kata satuan. Sebenarnya apa sih itu satuan? Apakah satuan itu harus ada? Jadi, satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Mengapa satuan itu harus ada? Jika tidak ada satuan, bagaimana kamu akan membandingkan besaran tersebut? Misalnya gini, Pak, saya beli beras 2. Nah, 2 di situ apa maksudnya? Apakah 2 ember, 2 genggam, atau 2 mangkok? Bingung juga kan jika tidak ada satuan? Nah, secara umum satuan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada satuan baku, yang kedua ada satuan tidak baku. Satuan baku memiliki nilai tetap untuk semua pengukuran. Misalnya, tongkat yang panjangnya 2 meter di Indonesia sama dengan 2 meter di Belanda. Penulisan satuan baku harus mengikuti sistem internasional atau biasa disebut satuan SI. Satuan ini terdiri dari MKS dan CGS. Sistem MKS adalah singkatan dari meter, kilogram, dan sekon. Sementara itu, CGS singkatan dari sentimeter, gram, dan sekon. Yang kedua, satuan tidak baku memiliki nilai yang berubah-ubah atau tidak tetap seperti hasta, jengkal, depa, kaki, dan sebagainya. Hal itu karena ukuran hasta maupun jempol setiap orang berbeda-beda. Nah, misalnya kamu diminta menentukan panjang tali menggunakan jengkal dan diperoleh hasil 10 jengkal. Apakah panjang tali itu sama untuk jengkal yang berbeda? Nah, jawabannya belum tentu sama. Sehingga satuan tersebut dikatakan satuan tidak baku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran.
Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi, data secara kuantitatif. Hasil dari pengukuran dapat berupa informasi-informasi atau data yang dinyatakan dalam bentuk angka ataupun uraian yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, kalian masih ingat nggak video di awal tadi yang pedagang ikan yang menimbang ikannya? Nah, itu dilakukan untuk apa? Itu pengukuran dilakukan supaya mendapatkan informasi, supaya nanti hasil ikannya tuh nggak salah, dan juga membutuhkan yang namanya satuan saat pengukuran, dan tidak lupa juga menggunakan alat ukur, yaitu menggunakan timbangan. Nah, contoh lain seperti apa? Seperti penjahit mengukur badan orang yang mau membuat pakaian. Nah, di situ dia mengukur panjang lengan, panjang dadanya, berapa lebarnya. Nah, supaya apa? Supaya baju yang dijahit nanti hasilnya juga sesuai dan sempurna. Juga menggunakan alat ukur, yaitu apa alat ukurnya? Meteran. Nah, gitu juga kalau kita lagi sakit, kita juga mengukur. Menggunakan apa? Menggunakan termometer. Sekarang kita akan membahas mengenai alat ukur, apa-apa aja contoh dari alat ukur. Yang pertama ada alat ukur panjang. Contohnya seperti meteran. Meteran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, luas, dan tinggi objek. Dalam kehidupan sehari-hari, meteran biasa digunakan dalam konstruksi, perancangan, dan bahkan penjahitan. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter atau tebal benda bulat dengan presisi tinggi. Sangat berguna dalam bidang teknik dan ilmu material. Nah, jangka sorong ini mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Yang ketiga ada mikrometer skru. Mikrometer skru ini digunakan untuk pengukuran yang lebih tepat dan akurat. Mikrometer skru digunakan ini adalah alat yang sangat berguna dalam industri manufaktur presisi dan laboratorium penelitian. Nah, mikrometer skru ini juga mempunyai dua skala sama seperti jangka sorong, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari besaran panjang, tapi besaran panjang masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tapi di sini hanya ada 3 contoh dari besaran panjang. Selanjutnya alat ukur massa. Alat ukur massa salah satunya adalah timbangan. Timbangan ini adalah alat yang paling umum digunakan untuk mengukur massa benda. Bisa juga untuk mengukur massa manusia. Ada berbagai jenis timbangan, mulai dari timbangan dapur hingga timbangan industri yang dapat mengukur berbagai rentang dari massa. Yang kedua ada piknometer. Piknometer ini berguna untuk mengukur densitas cairan dalam laboratorium. Piknometer membantu dalam penentuan massa jenis bahan kimia. Yang ketiga ada neraca Ohs. Alat ini digunakan dalam pengukuran massa yang sangat tepat. Sering ditemukan dalam laboratorium penelitian dan aplikasi farmasi. Selanjutnya alat ukur waktu. Waktu adalah dimensi dasar yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita. Pengukuran waktu yang akurat sangat penting dalam banyak kegiatan, dari tugas-tugas sehari-hari hingga eksperimen ilmiah yang kompleks. Berikut merupakan contoh dari alat ukur waktu. Yang pertama ada jam. Jam ini adalah alat ukur waktu yang paling sering kita temui. Dapat berupa jam dinding, jam tangan, atau jam digital. Jam ini berfungsi untuk mengukur detik, menit, dan jam. Yang kedua ada pasir waktu. Meskipun kuno, alat ini sempat populer sebagai alat ukur waktu jangka pendek
dan biasanya digunakan untuk mengukur interval waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga ada stopwatch, alat yang sering digunakan dalam olahraga atau kegiatan lain yang memerlukan pengukuran waktu yang akurat hingga milidetik. (78,51 cm). Berarti angka tersebut mempunyai 4 angka penting. Yang kedua, 56,5 mempunyai 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang termasuk angka penting. Penulisan angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 masih dikategorikan sebagai angka penting. Misalnya, hasil pengukurannya 205, berarti memiliki 3 angka penting. Dan 2,003, berarti dia memiliki 4 angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang tidak termasuk angka penting. Untuk bilangan desimal yang lebih kecil daripada 1, maka angka 0 yang terletak sebelum dan sesudah tanda koma tidak termasuk dalam angka penting. Misalnya, hasil pengukuran 0,51 cm dicatat berarti memiliki 2 angka penting. Sementara 0,0215 memiliki 3 angka penting. Yang keempat, deretan angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Aturan ini berlaku pada seluruh hasil pengukuran, kecuali terdapat penjelasan lainnya yang tertulis. Penjelasan tersebut dapat berupa garis bawah pada angka terakhir yang dianggap sebagai angka penting. Misalnya, hasil pengukuran 1.300 kg, berarti memiliki 4 angka penting. 1.300 mempunyai 3 angka penting karena di 0 yang kedua tersebut dari kanan itu ditandain di bawahnya, dan 1.300 angka 3-nya ditandai, jadi memiliki 2 angka penting. Untuk itu sebelum menentukan penting, kalian harus lebih teliti lagi memeriksa keterangan yang tertulis. Selanjutnya, cara membulatkan angka penting. Untuk menyederhanakan hasil pengukuran, maka angka penting harus dibulatkan. Sama seperti penulisan angka lain, pembulatan angka penting juga dilakukan dengan cara menaksirnya ke satuan terdekat. Misalnya angka 45,8 bisa dibulatkan menjadi 46, dan angka tersebut memiliki 2 angka penting. Berikut aturan pembulatan angka penting. Yang pertama, angka lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah, lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Sebagai contoh, hasil pengukuran 2,724 dibulatkan menjadi 2,72.
Sementara hasil pengukuran 2,736 dibulatkan menjadi 2,74. Yang kedua, angka penting sama dengan 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelum genap dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Misalnya hasil pengukuran 93,245 dibulatkan menjadi 93,24 dan hasil pengukuran 93,275 dibulatkan menjadi 93,28. Selanjutnya, notasi ilmiah. Notasi ilmiah merupakan cara penulisan nomor untuk mengakomodir nilai-nilai yang terlalu besar dan terlalu kecil, sehingga dapat dipahami dengan mudah dalam bentuk standar desimal. Konsep ini menuliskan bilangan rasional atau bilangan real dalam bentuk kombinasi pecahan desimal dan bilangan berpangkat. Adapun bentuk pangkat ada pada bilangan pokok atau basis, yaitu bilangan 10, dan pangkat eksponen, berupa bilangan bulat baik positif atau negatif. Berikut cara penulisan dan rumus notasi ilmiah. Penulisan bilangan pada notasi ilmiah seringkali salah karena kurang teliti dalam mengamati berapa banyak bilangan nol pada bilangan tersebut. Secara sederhana, cara penulisan notasi ilmiah dapat dipahami sebagai berikut. A kali 10 pangkat N, dengan A bilangan real atau angka penting dengan nilai A lebih besar dari 1, A lebih kecil dari 10. Sedangkan N pangkat atau eksponen berupa bilangan bulat N lebih kecil dari 0 atau N lebih besar dari 1. Besar N ditentukan dengan berapa jumlah angka yang digeser baik sebelum atau sesudah koma. Jika digeser ke kanan setelah koma akan bernilai negatif, dan jika koma digeser ke kiri maka bernilai positif. Cara penulisan angka kecil pada notasi ilmiah. Untuk angka yang sangat kecil, seperti bilangan yang menunjukkan ukuran massa elektron, caranya dilakukan dengan menggeser koma ke kanan. Misalnya 0,00000594, maka A-nya itu menjadi 5,94 dan N-nya menjadi min 9. Kenapa min 9? Karena digeser koma ke kanan sejauh 9 tempat. Maka notasi ilmiah pada angka tersebut menjadi 5,94 kali 10 pangkat min 9. Selanjutnya, cara penulisan angka besar. Untuk angka yang sangat besar, seperti bilangan yang menunjukkan ukuran planet Jupiter, caranya dilakukan dengan menambahkan tanda koma di belakang koma terakhir dan menggesernya ke kiri hingga ditemukan bilangan pokok yang lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Contohnya misalnya sini 189800000, maka A-nya menjadi 1,898, N-nya 27. Kenapa 27? Karena koma digeser sebanyak 27 angka ke kiri. Jadi notasi ilmiah pada angka tersebut menjadi 1,898 kali 10 pangkat 27. Faktor pengali dalam fisika beserta awalan dan singkatan. Dalam sistem internasional, faktor pengali sangat diperlukan untuk menuliskan harga-harga besaran satuan yang sangat besar atau sangat kecil. Dalam hal ini dipakai sistem dengan awalan yang menyatakan macam-macam kelipatan 10. Berikut beberapa contoh awalan dengan satuan internasional. Faktor 10 pangkat 24, awalannya iota dengan simbol Y besar.
Faktor 10 pangkat 21 dengan awalan zeta, simbol Z besar. Faktor 10 pangkat 18, awalannya eksa, simbolnya E. Faktor 10 pangkat 15 disebut awal beta, simbolnya P besar. Faktor 10 pangkat 12, awalannya tera, simbolnya T besar. Faktor 10 pangkat 9, awalannya giga, simbolnya G. Faktor 10 pangkat 6, awalan mega, simbolnya M. Faktor 10 pangkat 3, awalannya kilo, simbolnya K. Faktor 10 pangkat 2, awalannya hekto, simbolnya H kecil. Faktor 10 pangkat 1, awalannya deka, simbolnya DA. Faktor 10 pangkat min 24, awalannya yokto, simbolnya Y kecil. Faktor 10 pangkat min 21, awalannya zepto, simbolnya Z kecil. Faktor 10 pangkat min 18, awalan ato, simbol A kecil. Faktor 10 pangkat min 15, awalan femto, simbolnya F kecil. Faktor 10 pangkat min 12, awalannya pico, simbolnya P kecil. Faktor 10 pangkat min 9, awalan nano, simbolnya N kecil. Faktor 10 pangkat min 6, awalannya mikro, simbolnya mu. Faktor 10 pangkat min 3, awalannya mili, simbolnya M kecil. Faktor 10 pangkat min 2, awalannya senti, simbolnya C kecil. Faktor 10 pangkat min 1, awalannya desi, simbolnya D kecil. Sekarang mari kita membahas beberapa contoh soal dari besaran satuan dan pengukuran. Soal yang pertama, tentukan dimensi besaran turunan dari luas, kecepatan, dan volume. Pertama, kita menentukan dulu dimensi dari luas. Luas dihitung dengan cara panjang dikali lebar. Satuan dari panjang itu adalah meter, dan satuan dari lebar adalah meter. Maka satuan luas menjadi meter pangkat 2. Dimensinya, dimensi panjang itu L, dimensi lebar juga L, maka jadinya dimensinya menjadi L pangkat 2. Selanjutnya kecepatan. Kecepatan adalah hasil bagi antara jarak dan waktu. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon, karena jarak satuannya meter, waktu satuannya sekon. Maka dimensinya didapatkan L per T. Jadi L T pangkat min 1. Yang ketiga, volume. Volume merupakan hasil kali dari panjang, lebar, dan tinggi. Satuan panjang meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Maka satuan volume didapatkan M pangkat 3. Sekarang kita tentukan dimensinya. Dimensi dari meter atau panjang itu L, lebar juga L, tinggi juga L. Jadi sehingga dimensinya menjadi L pangkat min 3. Soal yang kedua, berapakah hasil pengukuran paku dengan menggunakan jangka sorong yang terlihat dari gambar di bawah ini? Nah, sekarang kita harus menentukan diameter dari paku yang diukur dengan menggunakan jangka sorong. Maka kita menggunakan persamaan D sama dengan SU tambah SN kali KT. Dengan SU adalah skala utama, SN skala nonius, dan KT ketelitian. Jangka sorong ini memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama yang di atas, skala nonius yang di bawah. Maka didapatkan skala utamanya yaitu 1,1 cm. Dan skala noniusnya didapatkan 6,5 mm. Cara menentukan skala nonius adalah dengan cara kita lihat garis-garis yang sejajar dengan skala utama, garis-garis yang di bawah yang sejajar dengan skala utama, dikali dengan ketelitian. Ketelitian dari jangka sorong adalah 0,1 mm. Maka didapatkan hasilnya, karena skala utama itu dalam cm, maka diubah ke dalam milimeter. Jadinya
1,1 cm dikali 10, maka hasilnya 11 mm. Selanjutnya 6,5 mm dikali 0,1, hasilnya 0,65 mm. Maka 11 tambah 0,65 adalah 11,65 mm. Ini dalam satuan milimeter. Apabila kita ubah ke satuan cm, maka 11,65 mm kita bagi 10, maka hasilnya menjadi 1,165 cm. Contoh soal berikutnya. Sebuah kawat diukur dengan menggunakan mikrometer skrup. Lalu skala tetap dan skala noniusnya menunjukkan angka seperti gambar di bawah. Berapa hasil pengukurannya? Sekarang kita harus menentukan diameter dari kawat yang diukur dengan menggunakan mikrometer skrup. Caranya sama, menggunakan persamaan seperti jangka sorong, yaitu D sama dengan SU tambah dalam kurung SN kali KT. Mikrometer skrup juga memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama yang di sebelah kiri, skala nonius yang di sebelah kanan. Maka didapatkan skala utamanya yaitu 4,5 mm tambah skala noniusnya 46 mm dikali ketelitian. Ketelitian dari skala mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Maka hasilnya 4,5 ditambah 0,46. Jadi diameter dari kawat adalah 4,96 mm. Sekian pembelajaran kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.